Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imbauan dari saya harus tolong dijaga moodnya masing-masing Ibu, karena berjalannya acara. Kalau tidak Bang Pen monggo dimute mawon nggih. Terima kasih. Imbauan dari saya monggo Abbas. Biar lancar acaranya, amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sebelum Yasin wa tahlil kita mulai terlebih dahulu. Monggo kita awali dengan bertawasul, dengan berperantara. Mudah-mudahan dengan berperantara beliau-beliau orang-orang yang hebat di sisi Allah bisa mengijabah, menjadi sababiyah terijabahnya seluruh hajat-hajatnya kita semua, khususnya Sayyidul Hajjah pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyyin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam وآله وأصحابه برحمة أزواجه وعباده وذريته وأهل بيته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillah hamdulillah sayyidina bidadil masjid radhiyallahu Bismillah hamdulillah sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu Bismillah hamdulillah sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu Bismillah hamdulillah sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu Bismillah hamdulillah sayyidina Hasan radhiyallahu Bismillah hamdulillah sayyidina Hamzah radhiyallahu min usulihim wa furu'ihim ومن انتسب إليهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah ila hadratin saradan derajat salam sayyidina Hudar walang bangaran Bismillah hadratin sayyidin Sufyan Junaid al-Baghdadi Bismillah hadratin jami'a imatil mujtahidin Bismillah hadratin jami'a awliya illahi bisafi Indonesia Bismillah hadratin jami'a awliya illahi kutubi sab'ah Bismillah hadratin jami'a syekhina ومشايخنا وجميع أستاذنا وأستاذ أستاذنا وجميع تلاميذنا وجمع له حقنا علينا ونخص خصوصا حضرة سلسلة طريقة سابانية وقادر عصبانية وصلنا إلى حضرة شاب الحسن السدين شيئا بهاء دلع صباني من أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wasumma ila hadrati jami'i ahli kubur minal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat khususan jami'i ahli kubur sedaya saking keluarga Ikawangi umumnya semua yang hadir di aula
Ikawangi pada pagi hari ini khususan ilang ruhi Bapak Sarimin bin Awiro yang hari ini 1000 harinya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina badahu waghfir lana wa lahu. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wasumma ila hadrati ruhi wa jasadi Ibu Siti Khamsatun sekeluarga. Ila hadrati ruhi wa jasadi Adinda Melita Hikmawati. Ila hadrati ruhi wa jasadi Nazwa Ratna Dewati binti Sukirno. Ila hadrati ruhi wa jasadi Ibu Tri Hartini binti Suparmin. Ila hadrati ruhi wa jasadi Bapak Ahmad Husain dan Ibu Nurwiji. Ila hadrati ruhi wa jasadi Mas Dimas Hakim Putra Rizki. Ila hadrati ruhi wa jasadi Azni Hidayah Masfufah. Ila hadrati ruhi wa jasadi Bu Misnati. Ila hadrati ruhi wa jasadi Azril Muhammad Azril Al-Farizi. Ila hadrati ruhi wa jasadi Adinda Rizkawati. Ila hadrati ruhi wa jasadi Mbak Ananda Anna Nur Karisma, Mbak Siti Fatimah. Ila hadrati ruhi wa jasadi seluruh donatur dan sukarelawan dan keluarga besar WMIT Kawangi. Ila hadrati ruhi wa jasadi seluruh yang hadir di aula WMIT Kawangi dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, mugi sedaya tansah mangke kesehatan, keselamatan kawilujengan. Anggenipun sami nyambut damel dipun posa, mboten mangke sakit, mboten mangke menapa, sedaya saged kundur di pangkuan keluarga, gendong ilmu, gendong rezeki ingkang kathah ingkang barokah, manfaat dunia akhirat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi Amin. Wasumma ila hadrati sedaya jamaah WMIT Kawangi dan seluruh tamu undangan yang hadir di aula WMIT Kawangi. Ingkang nembe sakit mugi Allah paring kesehatan, ingkang gadah keluarga sakit mugi Allah sembuhkan, ingkang susah mugi Allah bungahkan, ingkang gadah masalah mugi Allah selesaikan masalahnya, ingkang dereng panggih jodoh ingkang masih jomblo mugi-mugi ndang pinanggih jodoh, ingkang gadah hutang mugi Allah lunaskan, ingkang dereng pinaringan putra mugi kaparingan duriyah yang saleh-salihah, ingkang putra-putrine wayahe mantu dereng panggih mantu muga-muga pinanggih mantu sing saleh lan salihah. Wasumma ila hadrati sedaya hadir mugi-mugi sawanci-wanci katimbalan Allah sedaya mugi-mugi manggih ingkang husnul khatimah. Ila hadrati walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa suhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wa musannifil arifin wa jamil malaikatil muqarrabin. Summa ila hadratin Nabiullah Khadir, Nabi Ilyas, Nabiullah Daud, Nabiullah Sulaiman alaihi wassalam,
من أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم آمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في مغللا كيل أو خلقهم يسمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر المغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء حمله في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بالضر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة
أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في صول فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم لاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء
نؤمرهم نكسوا في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهترون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام اللهم
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على الصلاة وسلم وشمس الضحى وبدر الدجى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرت ذاكرا وغفل حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشورا مستغفر الله تعالى بكلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان حبيبتين إلى الرحمن سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نعوذ ذكرا تقربا إلى الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين Amma ba'du al-mukarramun wal-mukarramat segenap Dewan Asatidz wa Asatidzah, para pembimbing, para pembina, para pendiri WMIT Ikawangi dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan segenap jajarannya, Sandriawan, Sandriawati WMIT Ikawangi khususnya, segenap tamu undangan dari Al-Muhibbin, Nurul Ihsan, Zikir Asma'ul Husna, Al-Basar Ar-Ridho, Sahabat Tilawatul Quran, Syifa'ul Qulub, Asma'ul Husna, Video Selawat Nariyah, Pecinta Salawat Nabi, Iwamid On Air, Darus Syafa'ah, Hasanah On Air, dari Hikmah Kamilah, Hikmah MT, Al-Muhasabatul Qalbi, dan seluruh majelis taklim yang tergabung di aula WMIT Ikawangi, para donatur, para relawan, dimanapun Anda berada, bahwa aktivitasnya yang senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita semua bisa hadir di aula WMIT Ikawangi dalam rangka beberapa hajat, di antaranya tasyakuran, rutinan silaturahim, dan juga doa bersama yang di dalamnya terdapat permohonan doa untuk Ibu Siti Khomsatun sekeluarga, khususnya putrinya yang bernama Adinda Melita Hikmawati. Semoga diberi kesehatan, menjadi anak yang solihah, diberikan kelancaran dan kemudahan dalam pekerjaannya, dan segera dipertemukan dengan jodoh yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Mohon berkat doa untuk Nazwa Ratna Jiwati binti Sukirno. Semoga diberikan kesehatan selalu dari Allah SWT, jadikan anak yang solihah, jadikan anak yang cerdas, dimudahkan dalam segala hal, terutama dalam sekolahnya, menuntut ilmu agama, juga ilmu umum. Amin ya rabbal alamin. Mohon berkat doa untuk Ibu Sri Hartini binti Sukarmin. Semoga dimudahkan dalam segala urusannya, diberi kesehatan, kecukupan, dilancarkan dalam mengais rezeki yang halal, barokah, manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon berkat doanya untuk Bapak Sarimin bin Tawira yang hari ini 1000 harinya. Anggenipun syarat Allah subhanahu wa ta'ala, mugi dipun ngapura Allah sedaya dosa-dosa ini, lan dipun tampi dina sedaya amal kesayangan, dan telah dikumpulkan bersama orang soleh solihah telah menjadi penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon berkat doanya untuk Bapak Ahmad Husain dan Ibu Nurwiji. Semoga diberi kesehatan, umur panjang, barokah, sebagai keluarga yang samawa, diberikan keturunan yang soleh solihah, bisa melakukan ibadah haji wal umrah. Amin. Mohon berkat doa untuk Mas Dimas Hakim Putra Rizki. Semoga diberi kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam mencari pekerjaan dan dalam melanjutkan studinya. Amin ya rabbal alamin. Mohon berkat doa untuk Azmi Hidayah Mas Ufah. Semoga diberikan kesehatan, semoga rumah tangganya dijadikan keluarga yang sakinah wa rahmah, juga yang soleh solehah. Semoga bonus nanti diberikan kelancaran dalam proses pembangunan rumahnya. Semoga menjadi baik di jannati. Amin ya rabbal alamin. Mohon berkat doanya untuk kelahiran Ananda Muhammad Azril Al-Farizi, cucu dari Ibu Misnati. Semoga jadikan anak yang cerdas, soleh, diberikan kesehatan, umur yang panjang, barokah. Amin. Mohon berkat doa untuk Adinda Rizkawati dan yang milad ke-21 tahun dan juga saat ini sedang hamil 4 bulan.
Semoga diberikan kesehatan ibu juga bayi dalam kandungannya. Semoga dilancarkan segala urusannya. Amin. Mohon doanya untuk Ananda Ananur Karisma, Mbak Siti Fatimah yang dari Ngawi, juga Mbak Siti dari Tulungagung yang lagi diganjar sakit. Semoga Allah memberikan obat yang tidak menimbulkan rasa sakit lagi dan setelah sembuh bisa beribadah seperti biasanya. Amin. Mohon doa untuk hajat seluruh donatur sukarela maupun donatur tetap sekeluarga besar UMI Kawangi. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam pekerjaannya, mendapatkan rezeki yang barokah sudah halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir mohon doanya untuk seluruh kaum muslimin muslimat mukminin mukminat semuanya, semoga diberi kesehatan, umur yang panjang yang barokah, dan yang sudah meninggal negara kita semuanya semoga dipenuhi segala dosa, diampuni segala dosanya, dihapus sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh-salehah, semoga bisa menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, suwanten kula jelas napa mboten Bu? Jelas. Jadi barokah maulid itu suwanten kula mboten gandang kaya biasane. Karena setiap hari kita ngaji, nanti malam aja saya itu ada 2 tempat. Satu malam saja, nanti malam itu 2 tempat saya pengajian. Jadi ini tahu ini pembagian. Suaranya diri-diri. Jelas bermanfaat ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali di aula UMITI Kawangi. Setelah 5 tahun yang lalu saya diundang di UMIT, alhamdulillah dipuji kemutan kula malih setelah hari ini. Ya Allah, kayak 5 tahun ya. Dihadirkan kembali di aula UMIT, namun sekedar Boten enten to, ya 2 bulan apa 3 bulan yang lalu. Bulan. Namun tadi ngemutaken datang panjenengan, nggih. Tadi ngemutaken datang panjenengan 3 hal yang istimewa dalam hidup ini, dan juga tulisan yang tertera 4 baris dalam kitab Taurat. Wonten kitab Taurat ada 4 baris yang mungkin akan saya bacakan tentang panjenengan, dan juga 3 hal yang istimewa dalam hidup manusia. Apabila 3 dan 4 ini betul-betul bisa meresap wonten sanubari kula panjenengan, urip niku jane yo enak. Urip niku jane enak, tapi digawe gak enak karo manungsane dhewe. Ngoten lho. Kita hidup serba difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup selalu diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia punya anggapan bahwa pemberian Allah yang terbaik itu tidak baik, karena manusia menghendaki bahwa nafsunya yang tidak seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan nafsune mboten padha karo kepinginane Allah kula panjenengan. Tapi yakinlah bahwa apapun yang diberikan Allah pada hambanya, pastilah yang terbaik untuk hamba itu sendiri. Tapi kenapa kadang-kadang kita merasa diuji oleh Allah? Ya Allah, aku diuji kayak ini, ya Allah. Sambat dan sambat selalu merundung dirinya karena mereka tidak memahami dibalik apapun yang diberikan Allah pada kita, entah itu musibah, entah itu nikmat, semuanya sebetulnya adalah yang terbaik untuk kula panjenengan selama kula panjenengan iso eling lan waspada. Mulane ana ungkapan sing wong Jawa sering ungkapaken di tengah-tengah kebiaring dunya, sak bejo wong kang lali, isik bejo wong kang eling lan
was foto. Tiga hal dulu yang dapat kami sampaikan tentang panjenengan. Jauhipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika wong iso ngeto telung perkara niki, urip itu mesti nikmat, urip itu mesti enjoy. Urip enak. Itulah pas-pasan. Itulah enak kan. Dinane lemah. Sindi jemur Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi menawi kula panjenengan bisa melakukan menjalankan tiga hal yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hidup kula panjenengan sami enjoy dalam menikmati kehidupan, di dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai enjoy bukan dengan mengabdikan diri, tapi jadilah manusia yang enjoy di dunia ini, enjoy di dalam mengabdikan diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipun dawuhaken waruya lan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nabi dawuh salasun man ruziqahunna faqad ruziqa khairal dunya wal akhirah. Dawuhipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gamblang banget bahwa ada tiga hal yang barang siapa dikaruniakan Allah tiga rizki ini, kata Rasulullah, dikatakan faqad ruziqa, orang itu betul-betul dirizkikan oleh Allah, yaitu rizki kebaikan dunia dan juga rizki kebaikan akhirat. Ana telung perkara, sing telung perkara kita ditampa dening manungsa, mula manungsa pikantuk kamulyaan inggih menika mulya wonten donya, ugi mulya wonten akhirat. Rezeki niki paling larang regane. Rezeki niki rezeki sing paling angel regane, tur ya larang regane, tur tidak mudah didapat oleh seorang hamba selama hamba tidak riyadhatun nafsi, selama hamba rapi ngaji ae sik embuh tekane pikantuk rezeki menika. Ananging menawi Allah sudah berkehendak merizkikan tiga hal ini kepada seseorang, Allah mudahkan dalam mendapatkan tiga rezeki ini. Makanya sering dilatihkan kullun muyasyarun lima khuliqalah. Segala sesuatu akan dimudahkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Kullun muyasyarun, segala sesuatu akan dimudahkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Wong bakate turu lah, wong turu. Wong bakate pinter lah, ngono ngaji pisan sret, ngoten pun lebet tek ning jane atine langsung lebet bakate pinter sekali. Wong bakate bodho yo ndelalah ngaji bola, balik pancet ora ana perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Mergo bakate ngono kuwi. Maka apa tiga hal itu yang menjadikan keistimewaan dalam diri umat Nabi Muhammad? Tiga hal yang ketika dia dikaruniakan tiga rezeki ini, maka mendapatkan betul-betul dikaruniai rezeki kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Yang pertama adalah ar-ridho bil qada. Simpel saja. Apa rumangsane kula jenengan kabeh menungso padha ridho karo ketentuane Allah. Kenapa mereka susah dengan kehidupannya? Karena mereka tidak pernah ridho dengan ketentuan Allah, sang sutradara di dalam kehidupan dunia yang sebagai panggung sandiwara ini. Dunia mereka dia panggung sandiwara, sutradarane kang kuwasa, tapi menungso jadi aktor ataupun aktris dalam panggung sandiwara ini. Kok dia tidak mengikuti kehendak sang sutradara, ya dipecat menang kok perfilman
teman panggil bersaudara itu. Jadi ini kewajiban kula jenengan. Lalu sapa-sapa jadi pemeran film kok manut apa jari sutradara, ya tinggi terus nih. Dilakoni terus, ya dilakoni kan mesti bayaran, nanti maksudnya ini. Nah bayaran itu ganjaran itu wow. Tapi ada pemeran film JE menentang dengan keinginan sutradara, ya ora tinggi neh. Ya wes malah dilulupisan wis ora dijak main film neh, wis sakarmu akhirnya sampean ra bayaran untuk memenuhi kebutuhan meneng akhirat besok ora bayaran apa-apa. Seneng aku kalau sampean jadi pengangguran ibadah. Pengangguran sing bayaran ibadah, bayarane ganjaran iki seneng. Rata-rata wong niku mboten susah. Nganggur ndak oleh ganjaran itu rata-rata wong niku mboten susah. Tapi lah nganggur ndak oleh gaji dunya niku wong susah. Banyak para butolah niku mboten susah. Jadi waktunya itu nganggur, tidak ada potensi ibadah yang sehingga tidak ada potensi pahala akhirat. Niku menungso betul susah ibu. Enjoy ngono modele. Jadi jejale ngene iki pamane esuk pengajian belum ngrungokno tenan. Ganjaran sakjane tapi yo ndak. Kadang-kadang ngrungokno pengajian HP-ne ngene sambil jagungan rono-rono, sambil telepon rono-rono. Cukup menengahi karo pandang gawe tapi ngrungokno ngaji niku ayo wis mboten nganggur. Jenengan artinya sudah ada gaji di akhirat yang akan Anda petik nanti. Tapi ana wong mboten kegaji akhirat, ana wong pengangguran akhirat tapi tidak susah sama sekali. Dan kembali kepada qadanya Allah, ar-ridha bil qada iku rezeki. Tidak semua orang direzekikan Allah ar-ridha bil qada. Mulane wong-wong sing dikaparingan rezeki ar-ridha bil qada, lila karo ketentuane Gusti Allah, niku mesti uripe enjoy. Ora gampang kemrungsung, ora gampang susah. Enjoynya bukan main, dia sadar bahwa hidup ini sudah tergantung Al-Khaliq, sudah tergantung Sang Khaliq bagaimana mau menggerakkan perfilmannya melalui artis kayak kita ini, dan semua berperan sesuai dengan perannya masing-masing. Tidak bisa satu orang mengambil perannya orang lain. Ini film yang sudah apa istilahnya, sudah harga mati ini. Peran kula mboten saged jenengan ambil, peran jenengan mboten saged kula ambil. Ini film karena film yang sangat-sangat film yang sangat terkenal ini Mas Atai. Film yang sangat-sangat luar biasa. Jadi setiap pemeran masing-masing sesuai dengan perannya, tidak mungkin diambil alih oleh pemeran lainnya. Ini filmnya awake dhewe. Ning donya la sandiwara ngene. Donya iki lak panggung sandiwara. Leres mulane nek diarani panggung sandiwara, berarti donya iki ana sutradarane. Sapa sutradarane? Allah Subhanahu wa taala yang sudah menentukan langkah hidupnya manusia masing-masing. Lho kenapa kula jenengan kadang-kadang isih ora trimo karo lakone urip kula jenengan? Wah, mereka sedang lupa dengan kodratnya bahwa manusia hanya bisa melakukan apapun yang ditakdir, diqadar dan dikodarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang bisa melakukan hal-hal yang tidak ditakdir oleh Allah kepadanya. Betul kan? Anak wong melek di bojomu ganteng lho. Takdirmu bojomu terayu pendak elek entutan ngono kuwi, lah kok arep golek bojomu ganteng ora iso takdirmu. Selanang yo kok pengen di bojoku nyuruh-nyuruh wong takdir bojone ya elek, ya tetep elek. Mulane mereka yang sadar betul akan takdir pembina rumah tangga mesti sakinun mawaddatun warahmatun. Makanya setiap kita harus menyadari bahwa jodoh kula panjenengan adalah takdir ketentuan saking Allah sehingga kena diganggu juga. Maka ketika suami meyakini ya Allah bojoku iki dari takdirku ya iki, aku gak iso polah meneh mergo Allah mentakdirkan bojoku ya bentuke ya ngene iki, ya tak tampone wong iki takdir Gusti Allah.
Mulane gampang kanggone manungsa nampa takdir sing apik. Alah aku lho ikhlas Bu, urip ning donya ra ketang mobil ya apang sapi itu. Ora masalah yang ikhlas agak tunggak omong ora akeh tunggal empuk uripe. Tapi dong takdir yang Itu ya alhamdulillah. Ya ketika dia menemukan takdir yang berlawanan dengan keinginan nafsunya, oh mesti Rasulullah susah sambat ngalor karo ngidul mergo takdir sing ditampa tidak sesuai dengan keinginan nafsunya. Nah, angele wong nampa rezeki takdir ridho karo ketentuan Allah niki. Ya niki nalika takdir niku cocok karo karepe atine, dhek gampang muni alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah, aman. Ya, rasakan itu sebuah menerima takdir lah, aku kurang mampu, tak tampo air dari kita. Ketika keinginan nafsunya sesuai berjalan takdirnya sesuai dengan keinginan nafsunya, malah wong gampang iso muni. Tapi ketika dihadapkan sebuah takdir yang tidak pas dengan keinginan kelanjutan, pola kaya apa? Ketika dia susah ketika menghadapi takdir yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka dia dikatakan orang yang belum mendapatkan rezeki yang namanya ridho bil qada, ridho kelawan ketentuan Allah. Apalah gaya manusia. Ya. Maka manusia dihadapkan porsinya masing-masing. Tidak boleh kita iri satu dengan yang lain, karena irimu kepada orang lain tidak akan mungkin mendapatkan apa yang kamu irikan itu. Karena porsimu tidak sama dengan porsiku tidak sama dengan porsimu, maka kita tidak ada manfaat sama sekali apabila hidup kita isi dengan sifat diri. Mek buak-buak tenaga, mek nusahno sing ujung-ujungnya setruk goro-goro iri sing berkepanjangan, ora tahu gelem ngaji, ora ketambahan penyakit itu. Tapi Masya Allah, ketika kalian juga gelem ngaji kaya-kaya ini, dengan barokah ngaji, insya Allah iri satu tambahan. Karo nyadari tapi lagi orang ngaji, iya. Akhirnya nama kaya apa, ora takdirku, ora jatahku. Ora mungkin. Kayak terus manfaatnya apa, berarti aku hanya menyiksa hatiku sendiri untuk tidak menikmati kehidupan ini karena ada satu dengki yang ada dalam hatiku akan satu orang lain. Oh, satu orang itu yang bikin aku iri kepadanya. Bahkan iri itu tidak ada manfaatnya. Sehingga taruh ngaji dia tinggi uang, saya plong. Nanti lagi saya udah gelem nerima keadaan. Ketahuilah dan yakinlah manusia tidak punya daya apa-apa untuk melawan namanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena manusia tidak punya daya kekuatan untuk menentang ketentuan Allah, kewajiban seorang hamba adalah ridho dengan ketentuan Allah itu sendiri. Loh, uang juga ridho pada ketentuan Allah. Tidak mungkin ada dendam di antara kita. Tidak mungkin ada dusta di antara kita. Karena semuanya ridho. Allah, urip digawe ngene karo Gusti Allah. Nggih, kok tampi Gusti. Muga-muga kehidupan sing kaya ngene senajan toh nafsuku mboten nampa kalian kehidupan iki, muga-muga dadi sababe panjenengan paring barokah. Muga-muga sababe panjenengan paring rahmat. Muga-muga dadi sabab panjenengan lebakaken swarga panjenengan. Bisa disikapi kanthi jangan, kanthi enjoy apapun yang diberikan Allah kepada kita. Karena sekali lagi saya sampaikan, dunia ini adalah panggung sandiwara yang disutradarai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masing-masing pemerannya sudah ditentukan oleh Allah di sejak zaman azali. Terus ditentokno sok bakale sandang ngene, sok bakale ngono, sok bakale ngene, sok dadi iki, sok bayaramu semene, sok bojomu ning kono, mumpung dicatat oleh Allah. Dan itu tidak bisa diambil alih oleh orang lain sesuai dengan perannya masing-masing. Mulane lek jenengan menyadari betul tentang ini, maka hidupmu akan enak
hidup kita akan enjoy, hidup kita tidak akan kuru mergo sugih tangga, urip kula jenengan mboten susah mergo polahe tangga. Subhanallah, urip kula jenengan akan mendapatkan kedamaian. Maka di sini Nabi mengatakan salatun man rizqahunna faqad rizqa khairai dunya wal akhirah. Nek dunyamu oleh urip sing kaya ngene dipastikan di akhiratnya urip yo enak. Nanti Allah, maka kita berusaha betul. Napa to diruwani ngaji kaya ngene iki? Yo pinter didik atine. Sebenarnya belum dibicara, belum dikaji, ya ora teko ning ati kula jenengan. Lah di sinilah manfaat daripada kajian. Ketika kajian itu mampu untuk membimbing hati kula panjenengan sehingga masya Allah sedikit banyak kita akan berusaha kok itu tidak akan pernah menggebu-gebu bahwa manusianya bisa berencana, tetap yang bisa memutuskan, yang bisa mengijabah rencana kita hanya Allah. Karena Allah punya kehendak, kita punya kehendak, maka Anda agar tidak sakit hati karena kehendak Anda, maka sandarkan kehendak kita kepada Allah bahwa kita hanya berkehendak ya Rabb, tapi keputusan final adalah teng panjenengan. Lho upama ana wong duwe kekarepan kok ora kasil kekarepane, mboten susah, mboten lara atine, mboten sedih karena ini sudah keputusan final dari Allah dan kita meyakini ketika keputusan final dari Allah pastilah yang terbaik untuk kita. Lek kula sampean gelem ngulak-ngalik ati dengan cara seperti ini, insya Allah sedikit banyak kita nanti akan bisa mendapatkan namanya rezeki. Ar-ridho bil qada. Paham itu ya? Sing kula sampean akan iki lak mboten mulak lha kuwi ya. Saged dipun tampi gitu ya. Nah, satu rezeki ini Pak. Nggih. Yang kedua, wasabru alal bala. Mungkin pun tiga hal ini memang betul-betul paketan menurut kula. Tiga hal ini adalah satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Mulane lek wis oleh sitok kemawon saking tiga rezeki niki, insyaallah sing loro kabeh. Tadi yang pertama disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang disampaikan diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, dan kita tahu Ibnu Mas'ud juga termasuk perawi hadis yang diantara yang terbanyak, diantara Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud. Itu termasuk sahabat sing kathah hafalan hadis dari Rasulullah SAW, dan dinyatakan banyak yang sahih dari hadis itu sendiri. Nah, oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, kembali tiga hal yang dirinjikan Allah adalah satu paket komplit. Kalau bahasa sekarang itu penawaran promo paket komplit. Enaknya sampan, enaknya aku, jenisnya paket komplit. Kita itu paket komplit loh Bang. Ada kamu, ada saya, jenisnya paket komplit. Ada aku, ada kamu gak enak. Ada aku, ada kamu juga gak enak. Ada aku, ada kamu gak enak. Ada kamu, ada aku juga gak enak. Ini namanya paket komplit. Tiga hal ini termasuk paket komplit. Kadang-kadang enten toh, ada majelis itu paketnya komplit. Ada ustadz paketnya komplit. Wah, qiraat iso, nyanyi dangdut iso. Itu ustadz paket komplit sini. Oh, sholawatan iso, ngaji iso, diarani dari paket komplit. Ini usah paket komplit. Nah, sampai ngundang ke model ngono kuwi, ya mesti larang mau paket komplit. Dangdut iso, pop iso, keroncong iso, sholawatan iso, pengajian ya iso, qiraat ya iso. Oh, lek ngundang ngono kuwi larang. Ora. Pimpin pikir iso, Pak. Harus paket komplit. Makanya ketika dijunjung paket komplit itu masya Allah. Ya, enak majelis paket komplit. Yang kono sing tukang qiraat ya enak. Ojo rasa ngundang. Nanti ketika acara qiraat majelis sing qiraat ya mas santrine dhewe. Sholawatan santrine dhewe. Ngono jenenge paketnya namanya paket komplit. Sing tukang tausiah nang majelis kono iki ya enak dhewe. Iki jenenge paket komplit. Kembali pada hadis Rasulullah SAW,
karena waktunya tinggal 5 menit lagi gitu. Ambil kesesuaian itu penuh yang ditawangi. Ora apa-apa, Mbak, sampai jam 12, Mbak. Tenang, Mbak. Benar. Gua iki soal Bu Sumiati, kita ngirit napa ngirit suara. Enggak, Mbak, takut yang lain satu siri, Mbak. Kalau ditawangi 2 jam, nanti yang lain 1 jam nangis, Mbak. Nah, enggak enak nih mungkin. Ya, Pon. Yang kedua adalah wasabru alal bala. Ini termasuk rezeki yang sangat-sangat luar biasa. Rezeki yang kedua adalah sabar akan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini saya sampaikan paket komplit. Ketika manusia sudah bisa ridho dalam setiap yang ditentukan oleh Allah kepadanya, maka wujud ridho dari ketentuan Allah tersebut akan memunculkan bentuk kesabaran. Nah, nyapa orang sabar karena tidak ridhonya dia dengan ketentuan Allah itu. Jadi itu pasti ini, makanya saya katakan paket komplit. Jadi 3 rezeki yang paketnya komplit. Nah, sabar dengan balanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidaklah mudah itu. Tanpa diawali dengan ridho dalam setiap ketentuan, tidaklah mungkin manusia akan ridho, akan sabar dalam setiap bala yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Bala bermacam-macam. Kadang-kadang menurut kita bukan bala, tapi menurut orang lain itu sebagai bala. Tergantung pelaku. Tergantung pelakunya. Kalau ngomong bala, ini kan saya kadang menurut orang jenengan bukan bala, tapi menurut orang lain nikmat juga. Contoh, ada orang diganjar kali Allah urip rekoso. Ya. Enten wong diganjar karo Allah uripe rekoso. Wong uripe rekoso iso dianggap diarani balak tergantung pelaku atau pemilik balak itu modelnya kayak apa. Kalau orang-orang yang selalu ridho dengan Allah, maka termasuk para ulama, itu nalika sakit, itu malah seneng niku. Jadi ulama niku nalika sakit, itu malah seneng. Nalika ana ulama kelangan bondo, itu malah seneng. Lah menurut jenengan ketika kelasé kados kula ngeten iki, lah sakit ya susah. Lah kelangan bondo susah. Lah Tolong Pak, Taiwan, Mbak. Mbak. Niku dianggap napa? Dianggap musibah kan? Setiap hal yang menimpa kita nafsu boten nampa niku mesti nganggep sebuah bala bagi kita. Tapi para ulama justru malah ngeten iki, wa kana as-salihuna rahimahullah yafrahuna bisyiddati lamma yarjauna min zawabiha. Orang-orang soleh itu nek urip rekoso, ya rekoso itu ya lara, duwe duit, diuji reno-reno karo Gusti Allah, niku malah seneng. Kenapa? Karena dengan urip sing rekoso niku wau, ketika dia mampu untuk sabar, maka rekosone mendatangkan bayaran yang banyak ya sana. Ketika Anda main film kok urip rekoso dhewe ya, dadi film rekoso bayarannya ya akeh dhewe lho Bu to. Pemeran film kok tandang gawe sing paling rekoso dhewe. Oh, itu gajine saya akeh. Nah, makanya kalau kita sadar, kalau Anda jadi artis, bahwa artis butuh gaji yang besar, apapun peran yang diberikan sutradara, ketika itu perannya memang peran yang sangat-sangat berat, seneng deh. Kenapa? Karena peran berat ini gajinya paling besar. Peran-peran semua itu dianggap musibah. Tapi pelaku film itu merasakan nikmat betul. Ya masaknya toh pesagi gimana nih? Sing delok kan ngaten nggih. Sing delok niku ngoten niku. Tapi karena pemerannya sudah tahu gaji akan peran yang sangat menyusahkan niki, oh seneng tandang gaene seneng, jane penonton terbujuk. Penonton kebujuk. Waktu mulai nangis di jalan, delok film lalu nangis. Tibake sing main film sembut tangis ini ku enjoy seneng karena napa bar main film gajine gede. Halo. Pengalaman Mbak.
Ini tamsil kula pas mboten, tamsil kula pas mboten iki. Pas sadar sadar kan? Nah, makanya ya Allah. Jadi itu suka terlihat sinetron buat nangis nih Bah. Lah enggak kaya kula gampang nangis, film gampang nangis film. Ujungnya diapusi sutradara ngoten sampeyan. Tapi yang kita bukan bicara penghapusan sutradara mboten. Salah itu kan sutradara film. Sutradara tidak menghapusi, memang dia memerankan itu semua sesuai untuk bisa menarik simpatisan orang sehingga wong sing diperankan dalam film uripe rekoso niku wau sejatine dhek seneng pergono apa peran rekoso ku mang gajine. Di sini lah yang dimaksud wa kana as-salihuna rahimahullah yafrahuna orang saleh padha bunga bis siddati kelawan rekoso karena apa? Ya, ketika dia mengharapkan pahalanya dari rekoso bilmah. Mulane ketoke urip rekoso tergantung sapa sing tangga. Tergantung sapa. Lah sing nyangga kelas kalau kaya kula jenengan ketika apa yang kita hadapi tidak sesuai dengan keinginan nafsu kula jenengan, mesti kula jenengan langsung nganggep kuwi balak. Contoh, eneng wong magang lurah ora dadi susah mboten nggih, waduh tak biaya susah mboten karo-karuan karena tidak sesuai dengan keinginan nafsunya menggebu-gebu pengen dadi. Tapi ada juga orang yang ketika magang lurah ora dadi niku malah syukur cara Sayyidina Ali nek eneng wong sing nemu lakon kaya ngene iki kon syukuran 2 kali lipat daripada yang malah Sayyidina Ali nggak tentu. Jadi ana wong duwe kekarepane ora kinabulan. Justru ketika keinginanmu tidak terkabulkan itu syukurmu harus melebihi daripada keinginanmu yang dikabulkan oleh Allah. Nalika sampean dikabulnya Allah keinginannya syukur sepisan, nalika ora dikabulnya malah kon syukur yang 2 kali karena apa? Hakikatnya Allah telah memberikan yang terbaik. Kenapa sampean gak tak dadekne lurah dari Allah? Aku ngerti kalau Allah dadekne lurah kesambung karo namanya korupsi. Ketika Anda sudah tersandung dengan namanya korupsi, hidupmu akan menderita seumur hidup. Lebih baik kamu soro saya itu kehilangan di orang dadi lurah, tapi aku selamatkan kamu dari begitu besar mara bahaya yang akan menghampiri kamu. Ketika orang ini sadar betul tentang pemberian Allah seperti ini, ketika mendapatkan bala ini, subhanallah, dia akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kesadaran dalam setiap hal. Jadi kalau angen-angen lebih ngaji saban ke angen-angen ya gak iso mlebu niki ini kajian rumit kok niki. Iki kajian butuh mikir niki. Lah sampeyan kaya lek mikir ya ora sambung ngaji. Oh, kok iki diomong lagi. Kok lewat kae. Wis ora jenengan ngene wis biasa ngaji kali kula mboten kaget, ngaten iki mboten kaget. Kajian model ngaten iki mboten kaget. Jadi wong ngaji secara ngonceki niku memang iya kudu dipikir. Nek kene ngonceki tenan, nek mboten ngonceki tenan mboten paham. Ojo kok diomongne ridho, qadha, sabar, balak ngono tok ora teko jenengan mikir. Nek mboten nyambung insyaallah kan wong yang ya. Jadi perlu dionceki. Jadi ada-ada meneng wong utangnya akeh Gusti Allah. Pasti dia menganggap akulah musibah, utang ku akeh. Dengan saya ada hikmah di balik itu semua, tergantung orangnya. Ketika dia memang menyadari perannya sebagai pemeran film, sebagai seorang aktor maupun sebagai seorang aktris, kok menyadari dibae wong main filmmu dibae wong sing utange akeh, akhirnya kan diwelasi wong. Ketoke wong sing utange akeh niku susah. Tapi sebetulnya dia berperan sesuatu yang rekoso, tapi dinikmati betul peran itu,
karena dia sadar bahwa setiap apapun yang diberikan rupa rekoso mesti ono pahalane, bolak-balik kula matur al ajru bukan bertahap. Semakin besar ujianmu di dunia, maka semakin besar gajimu di akhirat dalam mengais hasil perfilmanmu di dunia itu. Kenal kan ini? Kenal, lama ini film arang kating tampil di syuting layar arang kating apa terkoso, bayarannya titik, bukan bimur pak, ada bayaran, tak ketahui lo, pemeran tenanan ya rekoso deh ketoro, ya Allah, itu perlu rekoso. Hidupnya penuh dengan nobong ya, gak enak lah, barang-barang yang gak enak terus. Apa boleh ketika Anda diperankan hidup sebagai penyangga hutang banyak. Selama dalam hidup panjenengan mempunyai etikat yang baik, sebesar apapun hutangku tetap besar kerahmatan Allah, tetap besar rahmatnya Gusti Allah. Selama kita punya hutang itu, punya etikat akan saya sahur hutang saya, itu sudah cukup sebagai Anda pemeran wong sing dicetal karo Allah porosine diurutkan. Nah, hidup kita hanya seperti itu ya. Sing penting aku punya etikat yang kuat. Mbok ya carane aku kepengin nyari utang. Hanya dengan bersandar kepadamu ya Rabb, kula kepengin nyari dan minta pertolongan panjenengan. Sehingga ini yang membuat dia sadar ketika menghadapi setiap masalah termasuk terlilit. Ada lagi. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Sekali lagi, kenapa orang ini sabar? Kenapa pemeran film bisa sabar? Karena ketika teman biasa memahami bahwa setiap balak, dan saya yakini kenapa Anda mengatakan itu sebuah balak, karena tidak sesuai dengan keinginan nafsu panjenengan. Dan setiap keinginan nafsu panjenengan bukan jaminan kebenaran, bukan jaminan kebaikan. Tetapi ketika kita menyadari itu semua, bahwa apapun yang ditentukan Allah pada kita adalah yang terbaik untuk kita, maka kita orang yang dikatakan menerima ketentuan Allah, maka akan muncul yang namanya sabar akan bala-bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang itu, tenang. Kalau percaya balak memang tergantung sobat. Jenisnya balak itu mungkin jenisnya sama, tapi seseorang tidak mengatakan sebuah balak, tapi seorang mengatakan nikmat ketika dia paham betul dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya benih mau, urip rekoso itu darane rekoso, darane balak kanggone kula sampean. Tapi kanggone wong saleh sing ngerti lek rekoso iku ganjarane akeh ning akhirat, itu dianggap sebuah kenikmatan. Nah, mulane anak kiai dilapuri, Pak Yai, tandamu kecolongan Pak Yai. Wah, alhamdulillah le, lek anda pondok itu sembilan, gak masalah le. Sing penting iman kita iya. Ngoten niku lah. Lho, nikmat dianggap nikmat ngoten jangan bondo dianggap nikmat jajal kula sampean. Wah, ngalor itu ngomong ngene iki. Salah karo-karuan. Karena dia menganggap itu sebuah musibah karena nafsunya cinta dengan dunia. Tidak sebagaimana orang yang tadi Tuhan saya sampaikan, ketika ada orang nganggur katakan akhirat betul masih susah, tapi nganggur urusan dunia ini rata-rata susah. Nganggur kapan dia enak-enakan jalanan HP, wayangnya mau cokoran kan dia enak. Tapi kan dia sendiri nusa, dia bukan HP aja, bukan HP mawon. Padahal upama tinggi wiritan, mau maca Quran itu oleh opah ning akhirat. Dosane pengangguran itu yang paling bahaya adalah pengangguran tentang gaji akhirat. Itu paling bahaya. Tapi ya iku semono kula jenengan ya pola pikire pasti dereng sak monten. Uang dua orang menganggur ketika dia hanya pengangguran sukses, kalau mau maca Quran naik dari pengangguran. Anak ngomong mantu kok maca Quran naik itu kata ucap sama, mesti ngomong pengangguran yang ngomong itu, pengangguran sukses yang ngomong itu. Dia bukan nganggur hakikatnya, dia bukan nganggur hakikatnya, mencari tabungan di akhirat. Seperti dia melakukan baca Quran, membaca wirid, itu tidak nganggur dia. Nah, kata-kata itu menusuk, cara bahasa tasawuf dikatakan banyak para butolah. Kenapa banyak butolah? Banyak orang yang nganggur urusan gaji akhirat.
Dan indahnya manusia tidak pernah susah akan kebutuhannya, tidak susah akan penganggurannya di akhirat itu. Dan yang kedua sepakat dengan yang pertama. Selama manusia ridha dengan ketentuan Allah, tak pastikan sabar dalam setiap balak, karena balak pun juga takdir sama Allah, balak pun juga ketentuan Allah, karena dia ridha, maka muncul namanya sabar alal balak. Yang ketiga itu yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah rezeki rupa nopo. Yang ketiga adalah du'a'u indar rakha, yaitu berdoa tatkala kita dalam kondisi yang bahagia. Ad-du'a'u indar rakha, donga nalika posisi keadaan enak. Itu ganjaran, itu sebuah rezeki. Langka menungso yang diganjar ad-du'a'u indar rakha. Rata-rata wong nek uripe kepenak wis lali pangerane. Berkali saya sampaikan contoh wong tani ya. Contoh wong tani. Wong tani contoh ana TKI ya mulai ke Taiwan, omahe wis kuat ningkat. Mobile ya wis tuku loro. Orang ini takoni tanggane Allah yo jenengan kok jan berhasil tenan lho yo lek menyang Taiwan iki. Aja lho yo aku tak rewangi ngelempet weteng lho yo. Tak rewangi naleni weteng kok yo ngene iki yo. Iso tuku sawah, iso tuku mobil lho maet. Nek enek keberhasilan kok tanggane takok, ndek mrene ngono kuwi. Ala iya lho yo tak rewangi naleni weteng nganggemu ngene iki yo, bature tuku gawe sak ora. Tak rewangi ngono lho ning kono iki. Bature kok majelis taklim aku tak rewangi ora yo. Kok majelis taklim ora nurunan ae opo nyai kawan. Jadi itu tak rewangi awan. Merasa dia berhasil dari kerjanya di Thailand, ditakoni tonggo, itu diantarakan orang tersebut. Alah yuk, ternyata orang tenang lah yuk, nenek yuk. Betul lah, titipane. Kok ono wong paparingan ad-du'a'u indar rakha niku nikmat terbesar tenan soalnya. Bener rata temen kok niku. Bukan entong ora berhasil, boleh ditakoni tanggane. Nyale iki urusan itu. Kita oleh lunga pirang-pirangane tahun tapi yo ndi oleh omah pangkat ngono ae. Motormu tuku mobil kowe yo belas. Motormu tuku sawah kowe yo belas. Ya iki lek ngono yo. Alang dewi Gusti Allah karepe piye yo penting aku susah. Ya ngono iki lek kok ora penak Gusti Allah nembe takut modele ngono kuwi. Menungso kita cenderung kegiatan. Lek dong waktu film berhasil muni tarewangi ada bagus, tarewangi raknau YMIT lah aku tenan. YMIT ku aku titik-titik ngatur tetap. Lah semuanya tetap cara ngetokne bensasi piye. Aku tarewangi gak tenang wong YMIT boro-boro yang ngono kuwi. Wong aku sesuatu ngulumukne duit satu mobil, tuku omah, tuku sawah, yo ngono kuwi insyaallah. Ini wong sing tidak tahu diri. Uripe wong ngene iki bener sekolah di bunga, tapi lain hari dapat menemukan kesusahan yang sepanjang masa. Itu yang dirahmati Allah. Jadi ad-du'a inda rakha. Ini tidak semua orang yang mendapatkan keenaan kemudian dia bisa berdoa. Karena dia sudah merasa cukup tanpa Allah. Wong lek uripe penak, iki rumangsa ora butuh Gusti Allah, karena hidupnya tidak ada ujian. Padahal wong sing urip tanpa ujian namanya istidraj, pengelulune Gusti Allah. Jadi lulu ra rasa ya rasa uripe wong iki padahal. Nah, ini yang akan saya sampaikan 3 paket, bahkan tidak akan terpisahkan. Lek eling wong wis ridho karo ketentuan Allah,
Ketika ketentuan itu enak yang dirasakan, tetap dia berdoa, ya Allah ini nikmat panjenengan kula tampi, muga-muga nikmat sing panjenengan karyakan nang kula mboten dadi sebab tekane musibah. Balik eneng wong sing oleh nikmat tapi nikmat malah dadi tekane musibah. Niku kata mergo mboten disadari niki wae. Ana wong diganjar sugih karo Allah, tetanggane nyawang teh enake wong uripe sugih. Enake wong di bojone Thailand di dikirim duit selama ngamen ngutang. Enake lho kadang-kadang wong nyawang tangga kan nyawang enak ada bunga to. Nyawang enak. Jadi tidak semua penerima nikmat akan menjadikan nikmat sebuah alasan untuk mendatangkan ridha Allah, tapi banyak kenikmatan yang diberi manusia justru kenikmatan itu akan mendatangkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ad-du'a indar raha ini tidaklah gampang dilakukan. Selama orang itu tidak diberikan hak rezeki oleh Allah rukun donga nalika penah, rata-rata angel wis tau kula jenengan dhewe dicek awake dhewe. Mulane wong sing diganjar karo Gusti Allah urip gak penak kuwi sakjane nikmat sing gedhe. Mergo dengan ketidakenaknya dalam hidup ini ketika dia sadar mampu untuk mendekatkan dia kepada Allah, selalu mengingat Allah, eling Gusti Allah, njaluk tulung Gusti Allah, mergo situasi yang mengharuskan dia untuk mendekatkan diri pada Allah. Mulane mau diaturaken orang-orang soleh itu ketika mendapatkan musibah itu justru dia senang dengan musibah itu dia dekat dengan Allahnya. Kalau kemudian jangan-jangan malah bisa jadi kufur, dan ini sing dibeteni. Mulane monggo belajar urip nampa kenyataan. Belajarlah hidup menerima kenyataan. Kalau kula panjenengan sudah bisa hidup menerima kenyataan, dan kenyataan ini memang tidak bisa digugat lagi karena kenyataannya urip kula sampeyan yo kaya ngene. Maka tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Yang ada adalah zikrullah dan zikrullah. Ini yang sing diganjar dunya nalika seneng niku nikmat tenan. Mulane jenengan ning pengajian juga ndonga, jenengan niku uripe penak, gajine 15 juta, anake waras, bojone waras. Ya nikmat enak ta urip ngoten. Tapi mergo jenengan teng majelis dijak ndonga, masyaallah, eling Gusti Allah walaupun kondisi jenengan itu enak. Mulane tidak ada salahnya ketika jenengan bergabung di sebuah majelis, boten wonten eleke jenengan bergabung di majelis. Yang ada adalah keberkahan dan kenikmatan, itu kemanfaatan yang akan Anda dapat ketika Anda telaten lewat pengajian, telaten lewat dalam majelis. Mudah-mudahan itu yang dirahmati Allah. Yang 4 hal yang tertera dalam kitab Taurat ternyata belum tersampaikan di hadapan panjenengan. Mungkin bareng judulnya yang kita wangi. Ya, bareng judulnya. Saya sudah punya rancangan ya. Grab saya itu nanti di Ikawangi mau menerangkan 3 kenikmatan yang dianggap nikmat dunia akhirat. Yang kedua akan saya sampaikan tulisan 4 baris yang tertera dalam kitab Taurat yang akan dijadikan pelajaran dalam hidup. Ya, kapan-kapan mawon menawa ada kesempatan lagi, Allah masih mempertahankan lagu kita ini, Allah panjangkan bersama dengan penuh ibadah, penuh ridha, penuh kesabaran. Mudah-mudahan kita semua dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh hajat daripada sahabat dakwah dari Majelis Taklim kita besar Indonesia Kawangi taringan sekitar bulan kasambatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. حمدا
حمدا يوافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم مع رحمة السلامة والعافية في ديننا وصبرنا وقدرنا اللهم نسألك إيمانا وقلبا خاشعا لسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صبيرا وولدا صالحا يا الله وولدا صالحا وصالحة وعلما وأمالا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعشرا طويلا وبحسن اللهم اجعلنا أولادنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربك رب العزة على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين حاجتنا وحاجتكم حاجة الدنيا وحاجة الآخرة اللهم الفاتحة أعوذ بالله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah. Niki nyuwun tambahan doa Abah di rumah sakit kula niki wonten dari tulung sakit parah tiga kali dioperasi sekarang ngamar di sini. Namanya Mbak Siti dari Tulungagung nggih, nyuwun barokah. Tulangnya mana niku? Tulungagung ngoten mawon kula mboten jelas Tulungagung mana niku. Sakniki operasi kuping kalih benjing Selasa jeng operasi malih mugi-mugi diparingi kelancaran sukses. Amin ya Allah nggih. Ya Siti Yang minian niki yang minian nggih matur suwun. Selin yang minian selin. Nggih monggo. Hadiahkan satu Fatihah Mbak Siti Fatimah. Nggih mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Allah penyakitnya. Allah kasih ketabahan, kesabaran dan keikhlasan. Allah takdirkan. Lahal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم sampun mekaten lan semanten kirang langkung pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.